pernah merasa sendiri? Kamu tidak punya teman, atau kamu merasa bahwa keluargamu meninggalkan kamu, atau ketika kamu kehilangan salah satu anggota keluargamu, kamu merasa tidak ada yang menemanimu. Wah, perasaan itu, bukankah itu menyedihkan? Wah, adik-adik, tahukah kamu bagaimana bila ada seseorang yang selalu bersamamu? Ya, ada orang yang seperti itu. Dia adalah Allah. Allah itu disebut Immanuel, yaitu selalu beserta kita. Adik-adik, Allah itu sangat mengagumkan. Ia yang menciptakan dunia ini. Ia menciptakan segala makhluk, tumbuh-tumbuhan, termasuk kamu dan juga saya. Tahukah kamu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Ya, namanya Adam, dan kemudian Hawa. Allah mengasihi Adam dan Hawa. Ia menempatkan mereka di sebuah Taman Eden namanya. Di sana Allah berkata untuk mereka usahakan dan mereka boleh makan buah-buah pohon yang ada di taman itu kecuali satu, yaitu mereka tidak boleh makan. Allah, ia mengasihi Adam dan Hawa. Apakah hanya Adam dan Hawa yang dikasihi oleh Allah? Tidak. Allah juga mengasihimu lebih dari orang yang lain, sebab Ia yang menciptakan kamu. Alkitab berkata di dalam Yeremia 31 ayat 3b mengatakan, sebab Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya Allah mengasihi kamu selama-lamanya. Kadang-kadang kamu nakal, kadang-kadang kamu menjadi marah, tetapi Allah tidak pernah berhenti mengasihi kamu. Allah itu, Ia juga Allah yang suci, Ia sempurna, dan Ia tinggal di tempatnya yang sempurna, yaitu surga. Ia mau suatu hari nanti kamu bisa bersama-sama dengan Dia. Allah yang sempurna itu mengasihimu sama seperti Ia mengasihi Adam dan juga Hawa. Adik-adik, Alkitab katakan bahwa Allah bersama Adam dan Hawa, mereka sering berbicara dan hubungan mereka sangat erat. Ketika Allah datang ke taman itu, mereka selalu bercakap-cakap. Tapi suatu hari, di mana Adam dan Hawa tidak lagi menjawab Allah, malahan mereka bersembunyi. Wah, apa yang terjadi? Ternyata Adam dan Hawa tidak mentaati Allah. Mereka melanggar aturan Allah, dan itu adalah dosa. Ketika kamu tidak taat kepada Allah, itu adalah dosa. Apakah hanya Adam dan Hawa yang berdosa? Tidak sama sekali. Bahwa semua orang berdosa, termasuk kamu dan juga saya. Tahukah kamu apa itu dosa? Wah, dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan dan lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, saat kamu tidak taat kepada orang tuamu, atau kamu membenci orang yang lain, kamu mengambil barang orang lain, atau kamu berbohong, itu adalah dosa. Kamu tidak pernah diajarkan untuk melakukan dosa. Sejak lahir, kamu saya punya keinginan melakukan dosa. Ingat, hukuman dari dosa adalah maut, terpisah dari Allah selama-lamanya. Alkitab katakan di dalam Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut.
itu kamu tidak lagi bisa bersama dengan Allah dan kamu tidak bisa ke tempatnya yang sempurna itu. Adik-adik, Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Sejak itu dosa masuk ke dalam dunia. Hubungan Allah dengan Adam dan Hawa menjadi rusak, bahkan kepada manusia lainnya, kepada kamu dan juga saya. Allah ingin selalu bersama manusia, tetapi karena dosa tidak bisa lagi. Adik-adik, tahukah kamu, Adam dan Hawa mereka diusir dari Taman Eden itu, tetapi Allah tetap mengasihi mereka, manusia, dan Allah berjanji bahwa suatu hari nanti Ia akan mengirimkan juru selamat untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, sehingga Ia selalu beserta manusia. Adik-adik, tahukah kamu bahwa bertahun-tahun bahkan beribu-ribu tahun Allah selalu memperlihatkan dirinya kepada manusia, tetapi pada waktu yang sangat singkat. Hingga orang-orang pada waktu itu mereka menunggu juru selamat. Adam dan Hawa punya keturunan demi keturunan, dan suatu hari Allah menepati janjinya. Bagaimana Allah menepati janjinya? Wah, 2000 tahun lebih yang lalu Allah mengutus seorang malaikat kepada seorang perempuan yang disebut Maria. Apa yang malaikat sampaikan? Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan namanya disebut Yesus. Sebab apa? Ia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Malaikat juga datang kepada Yusuf tunangan Maria, bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab ia melahirkan anak laki-laki. Ingat ayat hafalan kita tadi? Ia melahirkan anak laki-laki dan ia dinamai Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Wah, adik-adik, Maria dan Yusuf mereka menerima apa yang dikatakan oleh malaikat itu menjadi orang tua duniawi bagi juru selamat. Tibalah harinya di mana pemerintahan Romawi memberikan perintah untuk mendaftarkan diri masing-masing ke daerahnya. Termasuk Yusuf dan Maria, mereka pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Wah, tiba-tiba waktunya bagi Maria, ia akan melahirkan. Adik-adik, mereka mencari rumah, mencari tempat untuk Maria melahirkan. Wah, tapi mereka tidak menemukannya. Oh, wah, Yusuf melihat suatu tempat, mungkin punya warga pada waktu itu, lalu ia membawa Maria ke dalam itu. Apa yang terjadi? Wah, Maria melahirkan. Karena tidak ada tempat, mereka membungkusnya dengan kain dan mereka menaruhnya di dalam palungan. Dan itu bukan tempat yang istimewa. Itu bukan rumah sakit, itu bukan hotel atau rumah. Itu tempat yang sangat kotor, yaitu tempat ternak. Tetapi juru selamat tetap lahir. Ia adalah Immanuel. Ia beserta kita. Adik-adik, kabar itu juga didengar oleh sekelompok gembala-gembala, di mana mereka pada malam hari mereka menjaga domba. Tiba-tiba mereka melihat cahaya yang bersinar. Mereka menjadi takut, tetapi cahaya itu adalah malaikat Allah dan berkata, "Jangan takut,
sebab hari ini kesukaan besar telah terjadi. Telah lahirnya seorang juru selamat di kota Daud, dan engkau menemukan dia di dalam palungan. Adik-adik, para gembala waktu itu mereka senang. Mungkin mereka tidak menunggu waktu yang lama. Mereka pergi di mana bayi itu lahir. Sekiranya kamu menjadi salah satu dari gembala itu, bagaimana perasaanmu bertemu dengan Immanuel? Pasti menjadi senang. Begitu juga perasaan gembala-gembala itu. Wah, Immanuel ini, Tuhan Yesus, ia tidak menjadi bayi terus. Ia bertambah besar menjadi pria yang dewasa, tetapi ia tetap sempurna dalam segala tingkah lakunya. Wah, untuk membuktikan bahwa ia sungguh anak Allah, ia melakukan banyak hal. Ia menunjukkan kasihnya dengan membuat mukjizat-mukjizat. Wah, mungkin kamu pernah mendengar tentang mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ia pernah membangkitkan seorang anak pegawai istana, seorang anak gadis yang sudah mati. Ia bisa membangkitkan dan hidup kembali. Dan ia banyak hal yang ia lakukan. Ia memberitahukan kepada orang-orang tentang kerajaan surga supaya mereka bertobat. Tetapi adik-adik, ada orang yang juga tidak percaya bahwa ia sungguh Immanuel. Adik-adik, orang-orang pada waktu itu mereka berharap Yesus selalu bersama manusia. Tetapi itu bukan rencana Allah. Allah mau melanjutkan rencananya bahwa Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan kamu dan saya dari dosa. Oleh sebab itu Allah mengizinkan Yesus anaknya harus ditangkap dan harus disalibkan. Yesus yang sempurna itu ia datang untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, supaya Allah bisa bersama-sama dengan manusia. Yesus ia rela mati gantikan hukuman dosamu. Ia memberikan darahnya dan hidupnya untukmu. Ketika ia disalib, ia mati dan tidak mati selamanya. Hari ketiga Tuhan Yesus ia hidup kembali, dan itu dicatat di dalam buku Tuhan atau Alkitab 1 Korintus 15 ayat 3b sampai 4a. Dikatakan ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sungguh Yesus bangkit, ia hidup kembali, dan ia ketika naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Wah, adik-adik, Yesus menyelesaikan rencana Allah untuk membuat jalan bagi Allah agar ia selalu bersama-sama dengan kita. Adik-adik, sekarang Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, supaya mereka bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, pastikan apakah Allah selalu bersamamu. Ingat, ketika kamu memilih Dia satu-satunya juru selamatmu, Ia berjanji bahwa selalu bersamamu. Kamu tidak sendiri, kamu tidak kesepian. Ia selalu bersamamu. Alkitab katakan di dalam Ibrani 13 ayat 5b mengatakan,
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat janji Allah ini, Ia selalu bersamamu. Saat kapan? Senang, sedih, atau saat situasi apapun. Pastikan Allah selalu bersama denganmu. Wah, itulah Yesus Immanuel. Ia datang untuk mengambil hukuman dosamu. Ia rela mati supaya kamu bisa bersama-sama dengan Allah dan Allah selalu bersamamu. Bila kamu belum percaya kepadanya hari ini, kamu bisa melakukannya. Alkitab katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik, bila kamu percaya Yesus yang lahir di Natal ini, di Natal hari itu, maka janjinya kamu menjadi anak Allah. Wah, bagaimana bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Akui kamu orang berdosa. Percaya Yesus sungguh mati dan bangkit kembali untuk dosa-dosamu. Dan pilih Dia satu-satunya juru selamatmu. Anak Allah artinya kamu memiliki hak untuk masuk ke surga. Itu adalah hak istimewa. Dan Ia membangun dari dalam dan Ia selalu bersamamu. Sebab Dia apa? Immanuel. Ya, Dia Immanuel. Maukah kamu percaya kepadanya hari ini? Bila kamu mau, undang Dia di dalam hatimu. Akui dosamu, percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Maka Ia akan menjadikan kamu anaknya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang adalah Immanuel. Kami tidak perlu takut lagi sebab Engkau selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.